Halo, kali ini Mr. P akan menceritakan film Mulan. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan mengadaptasi dari versi animasi klasik tahun 1998. Film ini menceritakan tentang kisah legenda Cina, yakni kesatria perempuan yang ikut berperang mengabdi pada negaranya. Cus, langsung kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang anak perempuan yang sedang berlatih mengasah permainan tongkatnya. Seketika itu dia dihampiri seorang lelaki yang ternyata ayahnya. Wanita tersebut bernama Mulan. Mulan tinggal di sebuah desa yang kecil dan unik, di mana terlihat semua rumah di sana tersusun rapi melingkar, dan terdapat banyak penduduk di dalamnya. Kemudian terlihat Mulan yang sedang berlari mengejar ayamnya, hingga sampai Mulan mematahkan sayap pada patung burung yang dijadikan hiasan di depan rumahnya, dan seketika itu dia sampai melompat ke atas genting, hingga menjadi perhatian seluruh warga di sana. Sampai akhirnya dia terpeleset jatuh, tetapi karena jinya bagus, dia bisa mengendalikan dan mendarat dengan selamat. Di situ semua warga melihatnya aneh, karena sebagai seorang wanita, itu di atas kewajaran atau tidak normal. Di malam hari ketika Mulan sedang bersama adiknya, dia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya tentang dirinya, bahwa ibunya mengkhawatirkan tentang jodoh Mulan, karena tingkahnya yang seperti lelaki dan takut tidak ada lelaki yang mau dengannya, berbeda dengan adiknya yang bersikap normal layaknya wanita. Mulan pun keluar memperbaiki patung burung yang rusak karena tingkahnya. Kemudian ayahnya menyusulnya dan menceritakan sejarah tentang patung tersebut. Patung itu adalah patung burung Phoenix yang melambangkan utusan dari para leluhurnya. Dan ayahnya berucap bahwa energi Qi yang dimiliki Mulan sangatlah bagus. Ayahnya berpesan kepada Mulan untuk menyembunyikan energi Qi-nya, dan ayahnya berkata, wanita dapat membawa kehormatan bagi keluarganya dengan cara menikah. Scene berlanjut di sebuah padang pasir. Ada seorang saudagar bertemu dengan wanita, yang mana wanita itu adalah seorang penyihir. Dan ternyata tubuh lelaki itu telah diambil alih oleh penyihir tersebut untuk kemudian memasuki sebuah benteng pada garis pertahanan di sebelah utara. Dan terlihat beberapa pasukan yang memakai pakaian serba hitam yang biasa disebut dengan bangsa Rauran yang ingin menyerang. Seketika itu para penjaga langsung bersigap dan menyerangnya dengan busur panah, tetapi malah anak panahnya dapat ditangkap dan kembali ditembakkan. Penyihir wanita yang sudah berada di dalam langsung menyerang penjaga yang berada di dalam. Di sini penyerangan bangsa Rauran berhasil dan dapat menguasai wilayah itu. Dan terlihat penyihir wanita itu mengambil alih tubuh seorang penjaga untuk bisa masuk ke kerajaan dan bertemu kaisar. Seketika kaisar diberi kabar bahwa terjadi penyerangan oleh bangsa Rauran yang dipimpin oleh Borikhan, kaisar pun menyangkal karena merasa telah membunuhnya. Tetapi ternyata kini putranya yang sedang membalaskan dendamnya, yang mana 6 perbatasan wilayah di sebelah utara telah berhasil dikuasainya. Di situ terlihat penjaga yang dinyatakan selamat, yakni yang diambil alih oleh penyihir, dan dia melapor kepada kaisar tentang informasi penyerangan yang telah terjadi. Kemudian kaisar memberi petitah untuk membentuk pasukan yang kuat, dan berkata setiap keluarga akan memberikan satu lelaki untuk dilatih menjadi seorang prajurit. Seketika penyihir berubah menjadi burung dan kembali menemui putra Borikhan yang kita panggil saja Limbat. Dia membocorkan informasi yang telah didapatkannya. Di situ terjadi cekcok antara penyihir dengan Limbat, yang mana dia tidak mau dianggap sebagai penyihir, tetapi inginnya dianggap sebagai pejuang. Namun Limbat mengingatkan bahwa dialah yang telah menyelamatkannya karena telah diasingkan oleh bangsanya sendiri, dan si penyihir pun ingin berbalas budi kepada Limbat. Kini Mulan sudah menjadi seorang yang dewasa, dan dia sedang melatih skill berkudanya. Seketika dia kembali ke rumah, dia kaget, yang mana mau dijodohkan melalui mak comblang oleh orang tuanya. Sebenarnya dia belum mau untuk menikah, tetapi demi ayah ibunya dan demi kehormatan keluarganya, dia mengiyakan untuk dilaksanakan pencomblangan tersebut. Ayahnya terlihat bahagia setelah melihat Mulan telah dirias seperti dakocan. Seketika pengetesan mak comblang sedang berlangsung dengan hikmat, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang turun tepat di depan adiknya, yang mana adiknya takut dengan laba-laba tersebut.
Kemudian laba-laba itu berjalan tepat di depan Mulan. Lalu dia memindahkan teko agar laba-laba tersebut tidak pergi. Seketika itu Mak Comblang menyuruh Mulan untuk mengembalikan tekonya ke tempat asalnya. Tiba-tiba ketika Mulan mengangkat tekonya, laba-laba itu melompat ke arah Mak Comblang dan mengacaukan segalanya. Mulan pun refleks dengan keterampilan Cinya berhasil mengamankan gelas-gelas yang akan terjatuh. Tiba-tiba pengait ikat kepalanya jatuh dan pecahlah semuanya. Karena efek kejadian tersebut, acara Mak Comblangnya gagal dan Mulan dianggap aib bagi keluarganya dan ayahnya pun terlihat kecewa karena kejadian tersebut. Tiba-tiba ketika mau kembali ke rumah, datanglah sekumpulan prajurit yang membawa pesan untuk menyampaikan petita kaisar kepada seluruh keluarga yang ada di desa tersebut, untuk meminta satu orang lelaki setiap keluarga yang akan dijadikan prajurit. Ketika keluarga Hua dipanggil, demi kehormatannya ternyata ayah Mulan sendiri yang maju karena tidak dikarunia seorang anak lelaki. Ketika mengambil petita tersebut, tiba-tiba ayahnya terjatuh karena kakinya yang terluka, lalu segera berdiri dan kembali ke rumah. Seketika sedang makan siang di rumah, ibunya mempengaruhi agar tidak berangkat menjalankan perintah kaisar. Tetapi ayahnya sangat marah karena baginya itu adalah sebuah kehormatan untuk mengabdi kepada kaisar dan negaranya. Seketika malam tiba, Mulan mendatangi ayahnya yang sedang menyiapkan perlengkapannya. Terlihat ayahnya sedang mengasah pedangnya, dan kemudian dia bercerita pengalamannya. Ketika berperang dia selalu diikuti burung phoenix dan memberi pesan kepada Mulan, yakni tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Ketika ayahnya kembali beristirahat tidur, Mulan mengambil pedang untuk memainkannya. Seketika itu juga dia memakai ziroh ayahnya dan membawa petita wajib militer dari kaisar untuk pergi menjalankan tugas yang diemban oleh ayahnya. Keesokan paginya ayahnya kaget karena semua perlengkapan perangnya hilang dan ternyata diambil Mulan untuk berangkat menggantikannya. Di perjalanannya karena terlalu lelah, Mulan pun tertidur. Seketika terbangun karena matahari telah terbit, tiba-tiba dia melihat burung phoenix yang kemudian memberikan dia semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kamp pelatihan militer dengan penyamarannya sebagai seorang lelaki, tiba-tiba terjadilah cekcok antara Mulan dengan seseorang. Kemudian muncullah Komandan Tung, kita panggil saja Komandan Ip Man, yang melerainya dan bertanya tentang asal-usul Mulan. Seketika itu Mulan mengganti namanya dengan Hua Jun. Seketika memasuki tempat untuk beristirahat, Mulan pun canggung karena semua yang ada di sana adalah lelaki. Ketika disuruh untuk mandi, dia pun lebih memilih untuk piket berjaga. Seketika pelatihan dimulai, dikatakan bahwa ketidakjujuran akan diusir dan dijadikan aib bagi keluarga dan tempat berasalnya. Semua yang hadir di sana akan dijadikan lelaki sejati untuk menjalankan perang. Pelatihan di camp ini sangatlah berat, mulai dari mengangkat timba yang berisi air hingga ke bukit, memanah, bela diri, dan lain-lain. Mulan pun selalu bangun pagi agar tidak terlihat penyamarannya, hingga akhirnya ada yang melakukan kecurangan dan akhirnya dia diusir dan dijadikan aib bagi keluarganya. Ketika sedang makan siang dan mengobrol, tiba-tiba Mulan diberi pertanyaan oleh Hong Hui, bagaimana kriteria wanita yang diinginkannya. Mulan pun menjawab, yang pemberani, mempunyai selera humor yang tinggi, dan pintar. Tetapi malah ditertawakan oleh rekan-rekannya karena kriteria tersebut sama halnya dengan seorang pria. Seketika sedang berlatih dengan menggunakan tongkat, tiba-tiba dia terpancing Hong Hui untuk diajak berduel. Dan Mulan pun memperlihatkan keterampilannya yang telah dia sembunyikan. Dan ternyata Komandan Ip Man pun juga melihatnya. Ketika kembali ke camp, kawan-kawannya memuji Mulan, tetapi juga mengejek karena dia sangatlah bau karena tidak pernah mandi. Seketika di malam hari, Mulan pun bergegas pergi ke sebuah hamparan sungai untuk mandi membersihkan badannya sendiri, supaya tidak diketahui bahwa dia adalah wanita. Ketika sedang asik-asiknya mandi, tiba-tiba ada Hong Hui yang menyusulnya untuk ikut mandi bersama. Tetapi Mulan mengusirnya. Gimana lagi cuk, daripada kelihatan yupinya. Hahaha. Singkat cerita, di keesokan harinya Mulan dipanggil untuk menghadap ke Komandan Ip Man. Di situ Komandan Ip Man memuji energi Chi yang dimiliki Mulan dan menyuruhnya untuk memanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Karena hal itu, setiap malam Mulan selalu melatih energi Chi-nya sendiri. Kemudian dia mempraktekannya pada saat latihan mengangkat timba yang berisi air hingga ke puncak. Dan akhirnya dia pun berhasil sampai di puncak. Semuanya terlihat kagum terhadap Mulan.
Scene berlanjut di mana bangsa Rauran dan penyihir kembali menyerang dan berhasil menguasai beberapa wilayah di sisi utara, hingga akhirnya pasukan Komandan Ip Man diberi tugas untuk melawannya dan bergegas untuk berangkat menuju wilayah utara. Di perjalanan, mereka melihat banyak prajurit yang telah gugur di medan perang, hingga mereka sampai dan berkumpul dengan pasukan yang lain. Komandan Ip Man mengatur strategi dan memerintahkan untuk berangkat sebelum terbitnya fajar. Seketika berada di tengah padang luas, mereka pun bertemu hingga akhirnya terjadilah peperangan. Seketika itu para pemimpin bangsa Rauran pergi kabur, dan kemudian dikejar oleh Mulan dan beberapa pasukan berkuda lainnya. Terjadilah saling serang menyerang hingga tersisa Mulan dan 2 prajurit yang malah kabur mundur. Mulan pun memutuskan untuk mengejarnya sendiri. Tiba-tiba Mulan berhadapan dengan penyihir dan bertarung hingga Mulan terkena shuriken penyihir dan terjatuh pingsan. Peperangan pun terus berlanjut hingga akhirnya Mulan terbangun dari pingsannya. Seketika itu dia melihat seekor burung phoenix dan melihat pedangnya yang tertulis kejujuran. Hingga akhirnya dia kembali ke peperangan dengan mencopot semua zirohnya dan kembali dalam wujud Mulan yang sesungguhnya. Mulan melihat pasukannya sedang terpojok hingga dia memiliki strategi untuk menghadapi musuh dari belakang dan memanah hingga musuh berbalik arah untuk menyerangnya. Seketika ditembak dengan meriam, tiba-tiba Mulan pun segera kembali dengan menaiki kudanya dan sempat menyelamatkan Hong Hui yang terkena longsoran es. Peperangan ini pun berhasil dimenangkan. Seketika itu Komandan Ip Man pun mencari Hua Jun. Kemudian muncullah Mulan yang mengakui keberadaannya. Komandan Ip Man pun marah dan mengusir Mulan untuk segera pergi meninggalkan pasukan militernya. Seketika Mulan sedang murung, tiba-tiba dia didatangi penyihir dan diajak untuk bergabung dengan pihaknya. Penyihir tersebut berkata bahwa Limbat dan pasukannya tidaklah kabur, tetapi menyisir menuju kota untuk langsung menyerang kaisar. Mulan pun tidak mau dan bersikukuh untuk tetap berada di pihak kekaisaran Cina. Kemudian Mulan kembali ke kamp militer dengan menggunakan kudanya. Sesampainya di sana dia langsung melapor ke Komandan Ip Man bahwasanya pasukan Limbat sedang menuju ke kota kerajaan untuk membunuh kaisar. Tetapi Komandan Ip Man tetap mengusir dan tidak mempercayainya. Tetapi seketika itu Hong Hui dan rekan-rekannya yang lain meyakinkan Komandan Ip Man untuk mempercayai Mulan. Dan tiba-tiba Komandan Ip Man memberi tugas kepada Mulan untuk memimpin pasukannya menuju kota kerajaan. Sebelum pasukan yang dipimpin Mulan tiba, penyihir wanita itu masuk ke kerajaan dan berhasil mengambil alih tubuh orang kepercayaan kaisar atau kanselernya. Kemudian menghadap ke kaisar untuk mempengaruhi supaya berduel dengan Limbat di tempat yang telah mereka rencanakan, dan menyuruh seluruh prajurit yang berjaga untuk berkumpul supaya tidak ada penjagaan, dan pasukan Limbat pun bergerak untuk menyerangnya. Mulan pun bergegas berlari untuk menghadapi pasukan musuh dan menyelamatkan kaisar, hingga tertahan di sebuah gang yang mana akhirnya dia memasrahkan untuk pertarungannya diserahkan kepada Hong Hui dan yang lainnya. Mulan pun berlari menuju ke tempat kaisar berada, yang mana kaisar sudah pergi menghadapi Limbat dan ternyata ada penyihir. Hingga akhirnya penyihir tersebut menyadari kesalahan yang telah dia lakukan dan memandu Mulan untuk menuju di mana kaisar berada. Kaisar pun berhasil tertangkap karena strategi Limbat yang menipunya dan mengikat kaisar di atas untuk membunuhnya. Tiba-tiba penyihir datang menghampiri Limbat dan berkata ada seorang wanita yang telah diakui negaranya untuk menjadi seorang pejuang. Limbat pun segera memanah Mulan yang mana diselamatkan penyihir itu dengan merelakan tubuhnya yang terkena busur panah tersebut. Penyihir itu pun akhirnya mati. Mulan segera menuju ke tempat kaisar dan Limbat berada, hingga akhirnya mereka pun bertarung. Mulan sempat terpojok dan pedang ayahnya terjatuh ke lahar panas yang telah disiapkan Limbat untuk membunuh kaisar. Kaisar menyemangati Mulan untuk bangkit layaknya burung phoenix, dan tiba-tiba Mulan dan Limbat kembali bertarung sengit. Hingga akhirnya Mulan berhasil memotong tali yang terkait pada sebuah kayu yang menyebabkan Limbat terjatuh. Seketika Mulan membuka tali ikatan pada kaisar, Limbat sempat memanah ke arah kaisar dan untungnya kaisar menangkap anak panah tersebut dan melempar untuk kemudian diselesaikan oleh Mulan dengan menendangnya dan mengenai tepat di jantungnya, dan Limbat pun mati. Scene berlanjut ketika diadakan upacara penghormatan dan Mulan pun menghadap kepada kaisar yang mana Mulan ditawarkan menjadi prajurit pengawal kaisar. Tetapi Mulan menolak secara halus karena dia memikirkan keluarganya yang sedang mengkhawatirkannya.
Seketika beranjak meninggalkan kerajaan, tiba-tiba Hong Hui datang mencegat untuk mengucapkan perpisahan kepada Mulan. Sesampainya di rumah, ternyata adiknya Mulan sedang dicomblangkan, dan seketika itu ibunya segera memeluknya. Mulan segera meminta maaf kepada ayahnya karena apa yang telah dia lakukan. Mereka pun berpelukan bahagia. Tiba-tiba datang sekumpulan prajurit dan juga komandan Ip Man, yang mana memberi Mulan sebuah kotak hadiah yang ternyata berisi sebuah pedang dan membawa gelar kehormatan bagi keluarga dan desanya. Dan pengawal kaisar menyampaikan bahwasannya tawaran yang diajukan kaisar tentang menjadi pengawalnya masih terbuka lebar dan menunggu keputusan Mulan. Kemudian Mulan tersenyum melihat burung phoenix dan film pun selesai. Mr. P menyarankan kepada kalian untuk langsung menonton versi lengkapnya, karena scene saat bertarung lebih lengkap dan pastinya lebih seru. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu komentar untuk merekomendasikan film yang mau dispoilerkan. Terima kasih.